lupa belum rekam. Oke, jadi lanjut ya ke nomor 3. Nah, ini rata-rata juga ya sama kayak tadi ya. Jadi banyak juga soal yang kayak gini kan. Nah, itu kan sebenarnya konsepnya untuk rata-rata kan sederhana aja ya. Nah, di sini diketahui apa? Rata-rata 10 buah bilangan adalah 0. Berarti total perkalian dari rata-rata dengan nilai jumlah orangnya gitu, itu sama dengan 0 ya. Artinya Ya. kalau rata-rata sama dengan 0 ini, jumlah total nilainya kan pasti sama dengan 0, gitu kan. Jadi ini sebenarnya nggak usah diperhatikan sih, karena rata-ratanya 0, kita anggap itu nggak ada gitu. Karena sama aja 0 kan. Nah, kemudian Ya. jika bilangan 92 dan minus 8 ditambahkan ke dalam bilangan tadi, rata-rata seluruh bilangan menjadi berapa gitu ya. Oke. Jadi kalau kayak gini, kita lihat aja di sini nih. 62. Oke. Nah, pertama kan ada 10 itu ya. 10 bilangan rata-rata 0 kan. Itu ya. Terus ditambahkan dengan ada 92. Ya kan? Tambah minus 8. Terus yang satu minus 8 ya. Dibagi. Nah, jumlah bilangannya ada berapa? 12. Oke. Jadi berapa nih? 92 kurangi 8. 84 ya. 84 dibagi 12. 7. Angkanya pas nggak? Pas. 7. 7 pas ya? Ya. Oke, yang ini berarti jawabannya ya. Jadi kenapa ini rata-ratanya bisa 0? Ya berarti itu ada bilangan positif, ada bilangan negatif ya? Iya. Ya kayak gitu. Jadi kenapa rata-rata bisa 0? Karena ya itu ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Nah ini caranya sama ya. Jadi kalau intinya itu kalau untuk mencari rata-rata baru itu adalah rata-rata lama dikalikan jumlah lama gitu ya. Jumlah lama plus total nilai yang baru ya. Nah ini berlaku untuk yang tadi juga. Oke. Jelas ya? Ini sama kayak soal nomor 1 sebenarnya. Cuman di sini diganti angka 0 aja. Tapi secara jumlah kan jadinya 12 orang kan. Ini ada 2 sama yang awalnya 10. Oke. Sekarang lanjut ya. Nomor 4. Keuntungan kios sate di kantor yang buka 5 hari seminggu. Ini Senin sampai Jumat ya. Dan seterusnya inilah. Ada ini sampai sini. Berapa ribu rata-rata keuntungan per hari termasuk Sabtu Minggu. Oke. Jadi Sabtu Minggu itu kan berarti nggak ada pemasukan. Berarti kan itu 0 ya. Nah, tapi kita menjumlahkannya ini nanti akan dibagi dengan 7 hari karena ini di sini termasuk Sabtu Minggu ya. Oke. Ya. Jadi berapa total penerimaan selama 1 minggu itu selama 5 hari ini? Kalau dijumlah dia berarti kan 210 ya. 210.000 kan? Dari 50 plus 44 setengah, 42 setengah, 40, 33 sama dengan 210 dibagi, pembaginya di sini bukan 5 hari, tapi karena di sini dikatakan termasuk Sabtu Minggu, jadi dibagi 7 sama dengan 30 ya. Jadi Sabtu Minggu itu dianggap penerimaannya 0 gitu. Karena 0 plus 0 kan sebenarnya 0. Nah, jadi kita ngitungnya 5 hari aja. Meskipun pembaginya dibagi 7 hari. Oke. Oke. Ya, lanjut ya. Nomor 5. Nah, ini keuntungan lagi nih. Februari 98-nya itu sebagai pengecoh aja ya berarti ya Mas ya? Iya, ini nggak ada pengaruh apa-apa sih. Karena di sini nggak disebutin ya Seninnya itu tanggal berapa kan. Kecuali Senin itu disebut misalnya Seninnya misalnya tanggal 25
Februari ya. Berarti kan Senin 25, 26-nya Selasa, 27 Rabu, 28 Kamis. 98 itu kan bukan tahun kabisat ya. Berarti kan ada 4 hari doang gitu. Jadi yang dihitung adalah 4 hari pertama, penerimaannya berapa dibagi 4 gitu. Tapi karena di sini ini cuma pengecoh nggak kepake sebenarnya, ya udah kita nggak perhatikan itu. Oke. Oke, selanjutnya. Keuntungan penjualan gorengan 60% dari harga jual ya. Ini 60% dari harga jual. Oke. Senin sampai Sabtu laku ini ada 6 hari ya. Berapa rata-rata keuntungan per hari kerja? Oke. Ya udah kita langsung cari rata-rata aja nih. Rata-rata dari ini, bilangan ini ya. 50, 60, ini kan urut ya sebenarnya. 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Ini kan berurut. 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Nah, kalau ada kayak gini, bilangannya berurut gini, itu rata-ratanya itu pasti sama dengan mediannya atau sama dengan nilai tengahnya. Kayak gitu. Nah, kalau rata-rata itu sama dengan nilai tengahnya, berarti di sini kan nilai tengahnya kan di sini ya, antara 70 sama 80 kan. Berarti kan di sini 75 kan. Nah, di sini rata-ratanya pasti sama dengan median karena dia secara range-nya sama, kemudian nih, sama kan? Maka rata-rata itu akan sama dengan mediannya atau nilai tengah. Berarti rata-ratanya kan 75. Nah, dari 75 ini untungnya 60%. 65. Ya udah dikaliin aja ya. 60% kali 75. Sama dengan 45 ya. 45. Ya, di sini nggak ada ya? Nggak ada, Mas. Harusnya 45 ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Nomor 6. Oke. Kak, itu hari kerjanya ngaruh nggak ya? Ini yang nomor berapa tadi? Per hari kerja. Oke. Jadi di sini kan nggak disebut ya hari kerjanya itu apakah sampai Jumat doang ataukah sampai Sabtu. Jadi kita anggap aja kalau kayak gitu ya Senin sampai Sabtu itu hari kerja semua kayak gitu. Atau ada yang udah nyari cuman sampai hari Jumat, terus jawabannya ada di opsi A, B, C, D, E mungkin? Nggak ada, Mas. Kalau cuma 5 hari kerja kan berarti yang nggak dipakai angka 50 ya. Ini contoh aja ya, kita mau uji aja sebenarnya. Jadi 50 nggak dipakai. Jadi kan kita pakainya 60 sampai 100. Berarti udah pasti median atau nilai tengahnya adalah 80, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal kaliin aja. 80 kali 60% ya. Jawabannya adalah, oh iya, 48 ya, berada di sini. Nah, cuman di sini tidak dijelasin sih hari kerjanya itu apakah cuma sampai Jumat atau sampai Sabtu kan. Kan banyak juga kan yang kerja sampai hari Sabtu kan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita harus memilih karena opsi 45 ini nggak ada, ya udah berarti kita pakai asumsi kalau dia hari Senin sampai Jumat maksudnya ya. Jadi yang hari Sabtu nggak dihitung 50-nya ini. Artinya kita akan menghitung hanya 5 hari itu. 80 rata-ratanya, terus keuntungannya 60% dari 80, jadi 48 ya. Tapi kalau ada opsi 45 sih aku prefer jawab yang 45 gitu. Tapi karena di sini nggak ada ternyata, ya udah berarti 5 hari itu dianggap di soal ini adalah hari kerjanya cuma sampai Jumat. Oke, udah aja ya. Oke, lanjut ya, nomor 6. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang beda lagi, silahkan ya di chat aja nggak apa-apa. Atau bisa ngomong langsung.
Jadi kita lebih banyak diskusi malah. Nomor 6. 20 orang memiliki rata-rata 70, 10 orang memiliki rata-rata 50, 40 orang memiliki rata-rata 22,5. Rata-rata keseluruhan berapa? Oke. Ini kan ada angka nolnya banyak banget ya. Nah, kita ini kan 20, 10, 40. Ya udah kita pakai perbandingan aja. Ini dicoret aja nolnya biar hitungannya nggak terlalu banyak angka nol ya. Jadi sama aja tuh. Ibaratnya 2 orang memiliki rata-rata 70. Kita kaliin kan, berarti 2 kali 70. Ditambah 10 orang atau ini berarti kan 1 jadinya ya. 1 kali 50. Ini kan lebih sederhana hitungannya. Ditambah 4 orang 22,5. 4 kali 22,5. Terus nanti dibaginya dibagi berapa? Dibagi 2 plus 1 plus 4. Gitu. Karena tadi kan kita udah sederhanain ya. Oke. Jadi berapa nih? 140 ditambah 50, 190. 190 ditambah 22,5 berarti 90 ya. Oke, 140 tambah 50 tambah 90. Berarti 280 ya. 280. 280 dibagi 7 ya. Sama dengan 40. Ada ya. Jadi nggak cuma untuk soal ini, misalnya nih teman-teman nemu di sini angka-angka jumlah orangnya ini dia merupakan apa ya, hasil kelipatan kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman nggak perlu menghitung semuanya karena kan yang ditanya di sini rata-rata ya. Nah, ini kita bisa sederhanain aja kayak gitu. Nah, ini kebetulan kan kelipatan 10 semua ya. Jadi kita bisa bagi dengan 10. Nah, nanti di ini perhitungan yang sebelah bawah untuk penyebutnya juga kita bagi 10 kayak gitu. Jadi kita hitungannya nggak terlalu banyak. Itu salah satu cara ya. Oke. Ini udah clear juga ya. Lanjut nomor 7. Nah, ini ada persamaan ya. Ujian matematika, Dwi 2 kali Yanti ya. Kita tulis di sini. Dwi sama dengan 2Y ya. Dwi sama dengan 2 kali Yanti. Jaya lebih banyak daripada Yanti dengan selisih 2. Berarti Jaya itu sama dengan Yanti plus 2 ya. Yanti plus 2. Nilai Nur adalah penjumlahan nilai Jaya dan Yanti. Nur sama dengan Jaya plus Yanti. Kita akan ubah semuanya ke Yanti ya. Jadi Nur sama dengan Jaya plus Yanti. Sementara Jaya sama dengan Y plus 2. Berarti N itu sama dengan Y plus 2 plus Y sama dengan 2Y plus 2 ya. Oke. Jika rata-rata nilai keempat murid tersebut adalah 7. Oke, jadi kita jumlahin ya. Ada si Yanti, nilainya Y kan. Si Yanti nilainya Y. Ditambah 2Y. Berarti kan 3 ya. 3 tambah Jaya ini Y. Berarti 4. 4Y tambah ini Nur. 4Y berarti 6Y ya. Jadi totalnya ada 6Y. 6Y plus. Ini ada berapa? Plus 2. Ini plus 2 ya. Plus 4 berarti ya. 6Y plus 4 itu sama dengan rata-rata kan 7. Ada 4 anak kan. Berarti kan perkalian nilai mereka adalah 7 kali 4. 28 ya. Sekarang kita bisa tahu nilai Y itu berapa. 6Y sama dengan 24 ya. Berarti Y-nya sama dengan 4 kan? Ya. Berarti si Yanti mendapatkan nilai 4. Yang ditanya adalah rata-rata nilai Dwi dan Nur. Dwi berapa? Dwi nilainya 2Y. Berarti 2 kali 4. 8 ya. Nur berapa? 2Y plus 2. Jadi 2 kali 2Y kan udah ada nih. 8 plus 2. 10 ya. Nah, nilai Dwi 8, nilai Nur 10. Jadi total nilainya 18 kan? Dibagi 2 orang. Dwi sama Nur itu. Jadi 18 dibagi 2. Rata-ratanya ada 9 ya. Oke, gitu ya. Oke. Jelas ya?
Kalau udah jelas, lanjut nomor 8. Oke, ini pecahan ya. Angsa diamati pukul 13.15 5 angsa menjauh, 8 angsa tersisa terbang jauh, sebanyak 3 kali lipat jumlah angsa yang terbang pukulnya juga terbang jauh. Oke. Terus pertanyaan keduanya. Tinggal 28 angsa di kolam. Berapakah angsa semula? Oke. Oke ya. Jadi di sini angsa yang pertama kita anggap X itu adalah jumlah angsa awal ya. Berarti yang pertama kali hilang ada 1/5 X. Kemudian 14/8 angsa yang tersisa. Berarti 1/8 dari sisa ya. Berarti kalau awalnya X berkurang 1/5 X kan tinggal 4/5 X ya. Ya. Nah, ini yang kedua nih, yang hilang adalah berapa nih? Ini 2. 1/10 ya. Oke. 1/5 terbang jauh, 1/8 angsa yang tersisa terbang jauh. Oke, gini aja deh, biar langsung gampang ya. Kita langsung kurangi aja nih. Jadi awalnya ada X kan. Terus berkurang 1/5 X kan tadi. Nah, jadi tinggal 4/5 X. Ini sisanya ya. Nah, kemudian 1/8 angsa yang tersisa terbang jauh. Berarti yang hilang 1/8 ya. Oke, jadi berapa nih? 4/5 X dikurangi 1/8 kali 4/5 X ya. Berarti kan tinggal 7/8 kali 4/5 ya. 7/8 kali 4/5 X. Coret 2. Berarti 7/10. Jadi sekarang sisa 7/10 ya. 7/10 X. Oke. Kemudian pukul 15 3 kali lipat jumlah angsa yang terbang pada pukul 13. Angsa yang terbang pukul 13 itu ada 1/5. Jadi kalau ini 3 kali lipatnya berarti 3/5. Dikurangi 3/5 X. 7/10 dikurangi 6/10. Jadi tinggal 1/10 ya. Sisanya berarti ini 1/10 X. Nah, 1/10 X ini sama dengan 28 kan tadi. Nah, yang ditanya X-nya berapa? Berarti X-nya sama dengan 28 dikali 10. Sama dengan 280. Oke. Jadi jumlah awalnya angsa ada 280 ya. Jelas ya? Ada pertanyaan silakan. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Dalam sebuah keluarga, ada 6 orang anak. 2 anaknya berumur X tahun dan 4 tahun. Terus rata-rata 9 tahun ya.
Jadi ada 6 orang 9 tahun. Berarti total nilai mereka 6 orang 9 tahun. Berarti total nilai mereka adalah 54 ya. Total keseluruhan. Total umurnya 54. Maka berapa tahun umur anak tertua? Oke, gitu ya, umur anak tertua. Hilang. Oke. Jadi tadi total nilainya kan 54 ya. 54. Hasil dari 6 anak dikali rata-rata 9 tahun. Lah. Kemudian kita harus cari tahu nilai X-nya dulu berarti kan. Nah, kita jumlahin aja nih. Ada X tahun plus 4 kan. Plus X plus 1 ini ya. Oke, jadi kita langsung jumlahin dulu aja ya biar gampang. Kita langsung jumlahin jumlah X-nya aja berapa. Oke, kita akan jumlahin jumlah X-nya. Ini ada X. Oke, 1, 2, 2, terus ini 4 ya. Nah, 4. 4 terus di sini setengah X. Setengah X tambah 3/2X. Berarti kan 4/2X. Tadi ada 4 ya. 4 ditambah 2. Berarti 6X ya. 6X sekarang angkanya. Ini pertama ada 4 tahun. 4 ditambah 1, 5 ya. 5 ditambah 2, 7. 7 min 3, 4. 4 plus 2, 6. Berarti 6X plus 6 sama dengan 54. 6X sama dengan 48. Artinya X-nya sama dengan 48 dibagi 6. X-nya 8 ya. Jadi usia anak X itu 8. Oke, sekarang kita cari yang paling tua itu siapa. Kalau kita lihat dari angkanya di sini, kemungkinan yang paling tua itu adalah si ini. Kalau nggak 2X min 3 berarti 3X plus 2 ya. Oke, kayaknya ini yang paling tua antara dua orang ini. Kalau dari angkanya ya. 2X min 3 berarti kan 16 min 3, 13 tahun. 13 tahun. Sementara yang 3X plus 2, 3X plus 2 berarti 3/2 kali 8. 12 plus 2, 14 tahun. Oke. Ini ya berarti ya. Yang paling tua 14 tahun. Yang ini cuma 13. Yang lain angkanya nggak sampai segede itu ya. Udah kelihatan kan dari angka-angkanya siapa yang kira-kira paling tua. Ternyata yang paling tua adalah 3/2X plus 2 atau sama dengan 14 tahun. Oke, silakan. Ada pertanyaan atau mau dicatat dulu, silakan. Oke, kalau nggak ada lanjut nomor 10. Dua kelompok anak, masing-masing terdiri dari 4 anak, mempunyai rata-rata berat badan 30 kilo dan 33 kilo. Jadi ini kita anggap kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 ada 4 anak 30 kilo, berarti totalnya ada 120 kilo ya. 120 kilo. Yang kedua ada 4 anak, rata-ratanya 33 kilo, berarti sama dengan 132 kilo ya. Terus berarti orang yang di sini itu dipindah ke sini. Yang di sini juga 1 orang dipindah ke sini ya. Sehingga rata-ratanya menjadi sama. Oke, kalau rata-ratanya menjadi sama, berarti berapa nih rata-ratanya? Ya udah berarti ini aja nih. 120 ditambah 132 dibagi 2. Kayak gitu. Berarti ada 126 ya. Jadi rata-rata akhirnya itu 126. Si kelompok 1 beratnya 126, si kelompok 2 beratnya 126. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan sih jawabannya ya. Karena ini kan 120 ke 126 kan plus 6 ya. Bertambah 6 kan. 132 ke 126 kan minus 6. Berarti udah pasti selisih berat badannya itu ya ini 6 kilo selisihnya. Karena ini 120 akan naik ketika ditambah 6. Sementara 132 akan berkurang menjadi 126 kalau dikurangi 6 kan.
Nah, berarti ya selisih orang yang dipertukarkan itu selisih berat badannya adalah 6 kilogram kayak gitu. Oke, kalau mau pembuktian boleh ya. Jadi misalnya nih dari 132 ini katakanlah yang akan dipindahkan orang dengan berat badan 32 kilo ya. Jadi minus 32 kan. Sementara di kelompok 1, berarti dia yang dipindahkan berat badannya kan berarti selisih 6 kan tadi. Ini selisih 6. Berarti dia yang selisihnya 26. Oke ya. 120 minus 26 ditambah 32. Jadinya berapa? 126 kan? Sama nih. 132 yang berkurang ada 32. Berarti kan tinggal 100 kilo. Yang masuk yang beratnya 26. Jadi 126. Artinya selisihnya udah ketahuan ya. Teruji bahwa yang dipertukarkan selisihnya adalah 6 kilo. Oke, silakan kalau masih bingung. Oke, kalau udah jelas kita lanjut lagi. Nomor 4 udah ya. Nomor 11. Ini masih rata-rata ya sama kayak tadi. Rata-rata 20 bilangan adalah 14,2. Jika rata-rata 12 bilangan pertama 12,6, rata-rata 6 bilangan berikutnya 18,2, maka rata-rata 2 bilangan terakhir. Oke. Ya ini sebenarnya sama ya. Berarti kan total nilainya kan berarti ada 14,2 kali 20 kan. 284. Nah, kemudian 284 ini kita akan kurangi ya dengan 12 bilangan ini sama 6 bilangan ini. Jadi 12 kali 12,6 dan 6 kali 18,2. Terus nanti sisanya itu sama dengan total nilai 2 orang kan. Total nilai 2 orang, 2 bilangan terakhir. Nanti akan dibagi biar ketemu rata-ratanya ya. 12 kali 12 144. 144 tambah 0,6 kali 12. 7,2 ya. Tadi 144 tambah 7,2. 151,2. Kemudian ini 18,2 kali 6 sama dengan 109,2 ya. Nah ini kita kurangin 284 kurangi 151,2 kurangi 109,2 itu sama dengan 23,6 ya. Nah ini kan untuk dua bilangan. Sementara yang ditanya adalah rata-ratanya kan. Yaudah berarti 23,6 ini kita bagi 2 sama dengan 11,8 ya. Jadi gitu ya, rata-rata masih sama ya konsepnya kayak tadi. Maaf, Kak. Halo. Ya, silakan. Kak, itu kan yang diketahui rata-rata semua ya. Jadi kalau Ya. aku nulisnya cuma rata-ratanya aja gimana, Kak? Kayak 14,2 sama dengan 12,6 ditambah 18,2 ditambah X dibagi 3.
Terus ketemu X-nya juga 11,8. Jadi ngitungnya nggak harus dikali sama jumlahnya gitu, Kak. Tadi ketemunya berapa? Kalau misalnya, Sama sih, Kak, jawabannya 11,8. Tapi tapi kita caranya nggak nggak, harus ngali sama apa jumlah bilangannya gitu, Kak. jadi tadi misalnya ini 14,2 ya? Iya kan rata-ratanya yang pertama 14,2 sama dengan 12,6 ditambah 18,2 ditambah X yang ditanya itu, Kak. Terus pembaginya 3. Oke. Terus ketemu X-nya jadi 11,8 juga, Kak. Sebentar. Tadi gimana? 14,2? 14,2 kan rata-rata seluruhnya ya, Kak. Betul. Nah, jadi kita tulisnya 14,2 aja sama dengan 12,6 ditambah 18,2 ditambah X. Jadi rata-ratanya aja yang ditulis, Kak. Dibagi 3. Jawabannya 11,8. Iya, Kak. Soalnya kan yang diketahui rata-rata dan yang ditanya juga rata-rata, Kak. Bisa nggak, Kak, kalau pakai cara itu? Oke, menarik nih. Tapi kan bobotnya beda-beda sebenarnya. Jadi kayak 12,6 itu kan dari 12 bilangan ya. Iya. Terus 18,2-nya kan dari 6 bilangan. 6 bilangan. Nah, ini kan bobotnya udah beda gitu. Kecuali ini misalnya ini 7 bilangan ya. Ini 7 bilangan. Terus di sini X-nya itu juga 7 bilangan gitu. Nah, kalau itu kan bobotnya sama. Nah, kalau itu bisa. Tapi karena ini bobotnya berbeda, maka harus kita kaliin. Kayak gitu. Nah, Berarti cara itu nggak berlaku di semuanya, Kak. Maksudnya itu kebetulan betul. sama jawabannya atau gimana, Kak? Iya, itu kebetulan aja sama ya. Hmm. Ya karena itu ya, karena bobotnya kan beda-beda ya. Oke, Kak, makasih. Iya, sama-sama. Oke ya. Jadi kalau udah lanjut nomor 12. Oke. Retno telah mengikuti tes matematika 8 kali dari 12 tes ya. Rata-ratanya 6,5 untuk seluruh tes. Amin. Ini Retno ya. Ini harusnya Retno. Sama. Ingin mendapatkan rata-rata 7, minimal 7. Maka untuk 4 tes tersisa harus mendapatkan nilai rata-rata berapa? Oke. Jadi ini kebetulan kan ini 4 tes ya. Ini 8 tes. Ini kan sebenarnya kelipatan dari angka 4 semua ya. Kita nggak harus ngitung 8 kali rata-rata 6,5 ini. Ini kita bagi 4 aja. Jadi ini kita anggap ini 2. Ini kita anggap 1 ya. Karena kita bagi 4 kan. Kan semuanya kelipatan dari 4 kan. Oke. Jadi dia udah mengikuti 2 kali, anggap aja 2 ya. 2 kali 6,5 berarti 13 ya. 13 ditambah X dibagi. Nah, berarti kan ini jadinya 2 ya. 2 sama 1 kan. Dibagi 3 ya. Sama dengan 7 kan minimal. Oke. Jadi 13 plus X sama dengan 21 ya dikali. Jadi X-nya sama dengan 21 kurangi 13. 8 ya. Jadi kalau ini bisa disanain ya. Karena ini ternyata kelipatan 4 semua. Begitu. Jadi jawabannya langsung ketemu ya. 8. Ada komentar?
Oke. Kalau nggak ada, lanjut nomor 13. Rata-rata sekelompok anak 7. Bergabung 3 anak 9. 3 anak dengan rata-rata 9, rata-ratanya menjadi 7,75. Berapa anak dalam kelompok tersebut? Oke, jadi awalnya ada N anak ya, kita anggap aja N. Jadi rata-ratanya pertama adalah kita jumlahin tuh. 7 kali N. Awalnya kan. Kemudian ada 3 anak dengan rata-rata 9, berarti plus 3 kali 9. Itu sama dengan 7,75. Rata-ratanya ada berapa anak? Tadinya kan ada N anak terus ditambah dengan 3 anak ya. Jadinya Tiga. N plus 3. Oke. Kita operasikan. Ini kan 7,75N ya. Kalau kurungnya dibuka, dikurangi 7N. Jadi 0,75N ya. Nah, kemudian sebelah sini. 3 kali 9 kan 27. 27 dikurangi 7,75 kali 3. Berarti 27 dikurangi 23,25 ya. 27 dikurangi 23,25. Nah, artinya 0,75N sama dengan 27 kurangi 23,25 sama dengan 3,75 ya. Artinya N sama dengan pembagian nih. 3,75 dibagi 0,75 sama dengan 5 orang ya. 5. Ya, yang C ya. Silakan kalau ada komentar. Oke. Kita lanjut nomor 14. Mas, maaf, yang tadi pertanyaan itu adalah nilai awal ya. Kalau yang ditanyakan itu nilai apa, jumlah orang akhirnya atau bukan ya, Mas? Oh, oke. Berarti N Jadi, plus 3 nggak sih, Mas? oh iya benar-benar. Jadi N itu jumlah anak awal ya. Nah, di sini yang ditanya adalah banyak anak dalam kelompok ya. Oh, berarti kalau banyak anak dalam kelompok, berarti kita tambahin dengan 3 anak yang baru bergabung tadi ya. Iya, berarti jumlahnya sekarang ada 8 ya. Oh ya, terima kasih koreksinya. Jadi ini yang ditanya ternyata bukan cuman jumlah anak awal, tapi jumlah anak dalam kelompok. Artinya harus ditambah dengan 3 anak ini. Jadi 5 plus 3, jadinya 8 ya. Nah, ya jadinya. Oke, jelas ya. Sekarang nomor 14. Rata-rata tinggi badan N orang 160. Jika satu orang dengan tinggi 175 dimasukkan, dan satu orang tinggi 165 dikeluarkan, rata-ratanya menjadi, oke. Jadi ini kan awalnya ada N orang ya. Berarti jumlah total nilainya kan 160 kali N ya. Terus orang dengan tinggi 175, berarti ditambah satu orang ya. 175. Tapi ada satu orang keluar juga ya. 165 ya. Berarti jumlah orangnya masih sama ya. Satu masuk, satu keluar. Berarti kan masih sama N ya. Ini kan. Nah, tapi rata-ratanya berubah. Jadi berapa?
Ini kan berarti 160N plus 10 dibagi N ya. Nah, kita lihat bentuk yang benar adalah ini ya, yang A ya. Jadi 160N dibagi N kan sama dengan 160. Ditambah 10 per N. C. A ya. Karena ini D. sama juga kan. Satu masuk, satu keluar kan. Jadi kan masih sama dengan N. Berarti D, Mas ya? Kenapa? D ya, bukan A ya. Oh iya, sorry kebalik. Yang D. 160 plus 10 per N. Oh ini kebalik ya, N per 5. Ya, yang D ya. Oke. Sekarang nomor 15. Ya. Diketahui jumlah bilangan positif ganjil yang pertama 289. Dari bilangan-bilangan ganjil positif tersebut jumlah 6 bilangan terakhir adalah. Kalau ini berarti kita pakai deret ya. Karena kan dia deret aritmetika ya. Deret aritmetika berarti kan dia bedanya sama tuh. Selisihnya kan 2 ya karena dia bilangan ganjil. Terus suku pertamanya atau A-nya. Suku pertamanya atau A-nya sebenarnya 1 ya. 1. Karena dia kan bilangan ganjil yang pertama. Kemudian bedanya sama dengan 2 ya. Karena kan dia 1 ke 3 ke 5 ya. Bedanya 2. Kemudian di sini jumlah bilangannya 289. Berarti itu SN ya. Nah, sekarang kita tahu rumus SN itu apa. Kita kan mau cari nilai N-nya dulu ya. Biar kita tahu berapa jumlah bilangannya itu. Nah, berarti SN itu sama dengan N per 2 A plus UN ya. Karena UN-nya belum ketahuan, atau kita mau cari dulu UN? Boleh ya? UN belum bisa tahu sih, karena N kita nggak tahu ya berapa ya. Berarti kita pakai rumus yang N per 2 plus kali 2A plus N min 1B ya. Nah, ini ya. Nanti ketemu di sini, ketemu nilai N-nya. SN kita masukin 289 sama dengan N per 2 2A berarti 2 kali 1 ya, 2 plus N min 1 kita masih cari. B-nya ada 2 ya. Oke. Terus ini 2-nya kita pindah ke sini biar gampang ya. Jadi 289 dikali 2, 578 ya. Oke. Nah ini N kali 2 berarti 2N ya. 2N. Plus 2N kuadrat. Berarti 2N kuadrat ya. Minus 2, minus 1 kali 2, minus 2 kali N. Berarti minus 2N ya. Berarti 2N-nya habis ya. Karena di sini 2N, ini dikurangin juga sama 2N. Berarti tinggal 2N kuadrat sama dengan 578. Ini ada 2-nya, kita coret lagi. Berarti balik lagi ya. 289 ya. 289 sama dengan N kuadrat. Artinya N sama dengan akar dari 289 ya. 289 itu berarti yang angka belakangnya 9. 7 ya. 17. Oke. N-nya 17. Nah, sekarang kita disuruh mencari
berapa jumlah 6 bilangan terakhirnya gitu kan. Jadi kita cari U17 dulu ya. Atau bilangan terakhirnya kan U17. U17 sama dengan A plus N min 1B. Berarti A plus N min 1B. Sama dengan A-nya 1 plus N min 1. Berarti 17 min 1, 16. 16 kali B. 16 kali 2, 32. Jadi sama dengan 33. Terus sama dimulai dari U berapa berarti ini kalau 6 bilangan terakhir. Berarti kan 17, 16, 15, 14, 13, 12 ya. Berarti kita cari U12 ya. U12 sama dengan A plus N min 1B. 1 plus 11B. 1 plus 11 kali 2. Berarti 23. Nah, kita nyari lagi ya. Sekarang SN lagi ya. Ini berarti U12 kita anggap A-nya, ini kita anggap UN. Berarti SN sama dengan N per 2. Karena yang ditanya cuma 6 bilangan ya. Berarti N per 2-nya 6 per 2. N per 2 A plus UN. A-nya sekarang kita ganti dengan 23. Plus UN-nya kita ganti dengan 33. Berapa nih? 23 plus 33. 56 ya. 56 dikali 3. 56 dikali 3 sama dengan 168. 68 ya. Ya. Ya, jadi jawabannya yang apa nih? Ada ya? 168 ya? Ya. Oke, silakan. Ini termasuk cukup panjang ya ngerjainnya ya. Tapi kita dapat kuncinya di sini sih sebenarnya. Jadi kalau dia bilangan ganjil, jumlah bilangannya itu sama dengan N kuadrat ya, kalau kita mau cari. Kalau kita mau pakai shortcut gitu. Tapi itu harus bilangan ganjil ya. Kalau misalnya itu bilangan yang lain, atau bedanya diganti ya, yaitu kita harus cari lagi dengan rumus ini, rumus SN ini. Atas. Kuadrat maksudnya gimana, Mas? Kenapa? Kuadrat gimana maksudnya, Mas? Maksudnya itu kalau misalnya ada soal lagi ya, soal lagi yang sama kayak gini. Terus misalnya di sini itu 500 berapa gitu ya. 500 atau misalnya 10.000 gitu lah. 10.000. Berarti kita nggak usah harus ngitung dari awal lagi. Karena ini misalnya awalnya bilangan ganjil, berarti jumlah N-nya itu adalah akar dari angka SN-nya itu 10.000. Jadi N-nya sama dengan 100 gitu. Tapi itu hanya berlaku kalau dia bilangan positif ganjil ya. Kalau dia genap nanti beda lagi. Atau kalau dia misalnya bedanya itu 3 atau 5 gitu ya, selisihnya 3 atau 5 nanti beda lagi. Ada lagi pertanyaan atau komentar? Oke, kita lanjut ya kalau belum ada. Iya. Ya, kita masuk ke nomor 16. Kemudian tadi ya, 168 ya, yang B berarti.
Rata-rata nilai siswa kelas A 8,5. Rata-rata siswa kelas B 7,8. Jika dua anak mempunyai masing-masing nilai 98 dari kelas A ditukar oleh dua anak yang mempunyai rata-rata nilai 3 dan 4 dari kelas B, berapa rata-rata baru dari kelas A dan kelas B? Jika tiap kelas terdiri dari 40 siswa. Oke. Jadi kita cari tahu dulu nih nilai awalnya berapa. Nilai awal totalnya kan berarti untuk kelas A ya. Kita hitung kelas A dulu aja. Berarti kan awalnya 40 dikali 8,5 ya. Itu untuk kelas A. Oke. Kemudian dia ada siswa yang masuk ya. Tambah Yang masuk itu ada nilainya 3 sama 4 ya. Nilai yang masuk nih. Plus 7. 3 plus 4, 7. Terus yang keluar ada nilainya 9 sama 8,5 ya. Ya. Kurangi 9, kurangi 8,5. Nah ini masih dibagi 40 ya. Karena kan jumlah siswanya masih sama kan. Keluar 2, masuk 2. Kita operasiin dulu yang belakang berapa jadinya nih. 3 plus 4, 7. 7 minus 9. 7 minus 9 berarti minus 2 ya. Minus 2, oke. Minus 10. Oke, jadi ini udah benar. A-nya sama dengan 40 kali 8,5 dikurangi 10,5 ya. Ya. Dibagi 40 ya. Berapa nih? Ini kita nggak usah ngitung 40 kali 8,5 nggak apa-apa. Kita langsung bagi 40 aja nih. 40 dibagi 40 kan nih habis nih. Tinggal 8,5 kan? Iya. Tinggal 8,5. Terus ini 10,5 dibagi 40. Ini kan mendekati 10 bagi 40 ya. 10 bagi 40 itu kan sama dengan 0,25 kan? Jadi ini kita pakai pendekatan aja nih. 8,5 dikurangi 0,25. Tapi ini pendekatan ya. 8,5 kurangi 0,25 sama dengan 8,25 ya. Nah, di sini yang mendekati 8,25 adalah ini ya. Nah, berarti udah pasti jawabannya yang B ya. Jadi kita nggak perlu ngitung yang rata-rata kelas B, udah ketemu jawabannya ya. Kita cukup ngitung yang rata-rata kelas A aja nih. Ternyata udah dapat clue-nya. Karena di opsi jawaban beda semua ya. Untuk nilai rata-rata yang A. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 7 ya. Ilham itu membelanjakan uangnya untuk keperluan sekolah ya. Pada hari Minggu setengah dari uang yang dimilikinya. Jadi kalau jumlah uang awalnya itu X, berarti dia awalnya membelanjakan setengah X ya. Ya. Hari Minggu. Kemudian hari Senin ia membelanjakan uangnya 4.000 lebih sedikit dari uang yang dia belanjakan pada hari Minggu. Jadi hari Seninnya setengah X min 4.000 ya. 4.000 lebih sedikit. Kemudian uang yang dibelanjakan hari Selasa sepertiga dari hari Minggu. Jadi sepertiga kali setengah X. Jadi 1/6 ya. 1/6 X hari Selasanya. Sekarang dia masih memiliki uang sisa 10.000.
1000. Berapa uang Ilham semula? Oke. Jadi awalnya X ya. Terus dikurangi setengah X hari Minggu. Jadi kan sisa setengah X ya. Jadi setengah X dikurangi lagi setengah X hari Senin. Jadi 0 ya. Jadi minus 4000 nih. Tinggal minus 4000. Terus di minus lagi minus 1/6 X. Jadi persamaannya gimana? Minus 4000 minus 1/6 X itu sama dengan sisanya 1000 ya. 1000. Kita operasikan. Minus 1/6 X sama dengan 1000 ditambah 4000. Oh, 5.000. sorry. Ini harusnya bukan minus ya. Karena kan di pengurangan kan jadinya plus ya. Ya, kita ulang aja deh biar lebih jelas ya. Kita mulai dari sini deh. Oke. Jadi kan awalnya X. X dikurangi dalam kurung ya. Setengah X dikurangi setengah X min 4000 gitu kan. Min 1/6 X itu kan. Ini sama dengan sisanya tadi 1000 ya. Nah, X dikurangi setengah X kurangi setengah X kan sama dengan di sini nih. Yang dikurung ini aja ya sebenarnya. X dikurangi setengah X dikurangi setengah X kan sama dengan X dikurangi X ya, sama dengan 0 kan. Nah ini sebenarnya minus sama minus. Oh. Ini berarti nggak usah dikurung nih yang sebelah sini sama sini. Nah, gitu aja. X dikurangi setengah X dikurangi setengah X sama dengan 0 kan. Dan kemudian dikurangi ini kan ada minusnya nih, jadinya plus 4000 ya. Jadinya tadi itu kita tulis Empat ribu minus 1/6 X kemudian 1000 ya. Ini berarti minus 1/6 X sama dengan 1000 dikurangi 4000 minus 3000 ya. Nah maka X-nya berapa? X sama dengan 3000 kali 6 18.000. Ini ya maksudnya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau 18.000 sisanya 2.000. Oke, coba kita cek ya. Jadi awalnya 18.000. Terus hari pertama dia 9.000 ya. 9.000. Hari kan sisa 9.000 ya. Hari selanjutnya dia
4.000 lebih sedikit, jadi dia belanja 5.000 ya. Berarti tinggal 4.000. Oke. Kemudian hari Selasa sepertiga dari hari Minggu. Hari Minggu kan dia belanjanya 9.000. Berarti sepertiganya kan 3.000 ya. Nah, ini berapa? 1.000 ya. Oke. Jadi sisanya bukan 2.000 ya, tapi sisanya 1.000. Oke. Benar ya? Oke, lanjut nomor 18 ya. Ini dia soalnya adalah dia pakai diagram Venn ya. Diagram Venn tapi dia ada tiga kategori ya. Jadi irisannya ada 3 tuh. Sup, pindang ikan, ikan panggang. Ini gambar gede aja nggak apa-apa kali ya, biar kelihatan lebih jelas. Waduh. Ini yang suka sup. Ini yang suka pindang ya. Sup, pindang, sama ikan. Nah, kalau Venn kayak gini kita kerjain dari yang paling dalam dulu ya, kalau udah diketahui. Berarti yang suka ketiganya ada berapa tuh? 9 ya? Nih. 9 di sini. 5 orang menu lain, berarti 5 orang di luar lingkaran ya. Terus irisan yang 2 dulu. Sup sama ikan 19. Sup sama ikan 19. Ini udah ada 9, berarti ini tinggal 10 ya. Oke, kemudian 13 pindang dan ikan. 13 pindang dan ikan. Pindang dan ikan ada 13. Di dalam sini udah ada 9, berarti sini sisa 4 ya. Oke. Kemudian 15 suka sup dan pindang nih. 15 suka sup dan pindang. Berarti ini udah ada 9 ya. Pindang dan sup. Kan ada 15. Ini udah 9 tinggal 6 ya. Nah, sekarang yang suka masing-masing. 32 suka sup babat. Ini ada 32. Di sini udah terisi berapa? 9 tambah 6, 15. 15 tambah. Ini 25 ya. Berarti kalau 32 sisa 7 ya. Di sini 7. Kemudian sup 27 ikan, 27 pindang. 27 suka pindang. Pindang di sini udah ada berapa? 19 ya. Padahal kita butuh 27. Berarti kurang 8 ya. Oke. 29 menyukai ikan. 29 suka ikan. Ikan di sini udah ada 23 ya. Berarti kurang 6 ya. Berapa jumlah seluruh pelanggan di kafe tersebut? Ya udah kita jumlahin aja tuh. Yang di dalam lingkaran ada berapa? Ditambah yang di luar lingkaran ada 5 ya. Itu kita jumlahin. Kita jumlahin dari yang suka sup aja deh. Yang suka sup kan ada 32 ya. Berarti di sini itu ada 32. 32 ditambah 18. 32 tambah 18 sama dengan 50 ya. Sama yang di luar ada 5. Berarti 50 plus 5. 55 ya. Oke, jadi ketemunya 55 ya total orang yang ada di dalam kelompok tersebut.
Oke. Lanjut ya. Nomor 19. Fitriani mengikuti 5 tes matematika. 4 tes pertamanya 8, 7, 5, 7. Rata-rata 5 tes adalah 7,4. Nilai tes terakhir adalah berapa? Jadi kita jumlahin aja nih. 8, 7, 5, 7. 15, 20, 27 ya. 27 plus X sama dengan 7,4 dari 5 tes kan. Jadi 7,4 kali 5. 37 ya. Jadi X-nya berapa? 37 kurangi 27, 10. Nah, ini. Oke, ini gampang ya. Nomor 19, nomor 20. Oke, ini sama juga nih. Rata-ratanya ada 6,4 untuk 35 siswa. Jadi 35 kali 6,4 plus 2 orang kali X ya. Karena ini ditanya jumlah nilai anak tersebut, berarti X aja lah. X sama dengan 6,6 untuk 37 orang ya. Karena kan tadi 35 orang ditambah 2 orang tadi kan. Berarti 6,6 kali 37 kali 37. 35 kali 6,4 ya. 224 plus X sama dengan 6,6 kali 37. 244,2. X-nya sama dengan pengurangan ya. 20,2. Oke. Itu untuk soal latihan yang 20 soal ya. Ada yang perlu direview lagi dari 20 soal tadi? Kita masih ada tambahan latihan soal ya? Oh, kayaknya belum dibagi ya. Jadi nanti kita bahas langsung aja. Oke. Kalau nggak ada, kita langsung lihat dulu soal yang satunya ya. Sebentar, kita bukain dulu.
Nah, ini ada tambahan latihan ya. Coba kita lihat yang beda aja ya kali ya, soalnya kayak tadi. Ada yang sama nih, nomor 1 sama ya, kayak tadi ya. Nomor 1 tadi udah dibahas ya berarti ya. Kelihatan kan ini layarnya? Agak kecil ya. Ya. Nomor 1 udah tadi kan. Kita coba cari soal yang agak unik aja ya. Nomor 2, 3 sama lah ya, kayak yang biasa kita kerjain. Oke, nomor 4, 5 sama ya. Maksudnya tipenya sama kayak yang tadi kita bahas itu udah cuman ganti angka aja sebenarnya. 7 juga udah ada tuh. Nah, nomor 8 nih. Oke, nomor 8 ya. Ini kayaknya agak menarik. Kita sebenarnya udah sempat bahas sedikit ya di minggu lalu yang kita pakai apa tuh namanya? Yang kita gambar itu. Nanti kita selisihin. Nomor 8. Usia rata-rata sekelompok orang akuntan dan pengacara 40 tahun. Jadi ini di sini kalau kita gambar garis sini. Di sini pengacara ya. Ini akuntan. Rata-rata mereka 40 tahun di sini ya, di tengah pastikan rata-rata itu. Kemudian akuntannya 35 di sini. Si pengacaranya 50 di sini. Nah, sekarang kita selisihin. Ini selisihnya 10 ya. Ini selisihnya 5. Nah, mungkin review minggu kemarin. Kalau dia selisihnya sama, pasti jumlah akuntan sama pengacaranya sama ya. Kalau selisihnya sama. Kalau selisihnya beda, kita silangin. Jadi yang akuntan itu yang 10, yang pengacara itu yang 5. Kalau yang ditanya di sini akuntan dibanding pengacara, A per B ya. Akuntannya berarti 10, pengacaranya 5. Atau sama dengan 2 dibanding 1 ya. Yang A. Jadi pertama kita gambar, terus kita selisihkan, habis itu kita silangkan. Jadi selisih yang ini 10 ini bukan punya pengacara, tapi dia punya si akuntan. Baliknya juga yang 5 ini bukan punya si akuntan, tapi dia punya si pengacara. Kayak gitu. Itu salah satu cara sederhana ya kalau ada soal yang semacam ini. Oke. Cari lagi soal yang agak beda ya.
Nggak ada banyak soalnya ternyata. Nah, nomor 9. Oke. Coba kita lihat nomor 9 ya. Yang ditanya itu jawabannya X, Y, Z lebih gedean yang mana gitu ya. Oke. Suatu kumpulan data statistik memiliki rataan X. Berarti ini rata-rata ya. Rata-ratanya X. Jangkauannya Y. Jangkauan itu range ya, atau nilai tertinggi maksimumnya dikurangi nilai terendah atau minimumnya ya. Modus itu nilai yang paling sering muncul ya. Yang paling sering muncul Z. Jika setiap data dikalikan 2, kemudian dikurangi 8, setiap data dalam kelompok tersebut, maka rataan data yang baru menjadi 10, jangkauan menjadi 16, dan modus menjadi 12. Pernyataan yang benar adalah oke. Kita uji dulu ya. Rata-rata awalnya X. Oke. Kalau setiap data dikalikan 2, kemudian hasilnya dikurang 8, rataan baru menjadi 10. Jadi ibaratnya setiap data itu dikalikan 2, kemudian dikurang 8. Ini kan otomatis akan mempengaruhi nilai dari rata-rata ya. Jadi rata-rata pasti akan terpengaruh. Kalau setiap data dalam kelompok tersebut dikalikan 2, kemudian di minus 8, nah itu berarti pasti rata-rata akan terpengaruh kan. Nah, maka kita cari tahu dulu nih X awalnya berapa, atau X-nya itu berapa. 2X sama dengan 18, berarti X sama dengan rata-rata awalnya 9 ya. Jadi rata-rata awalnya 9. Kemudian seluruh datanya itu dikalikan 2. Habis itu dikurangi 8 untuk seluruh datanya. Nah, maka menghasilkan rata-rata baru 10. Ternyata X-nya itu 9 ya. Kemudian jangkauannya Y. Kira-kira jangkauan akan terpengaruh nggak dengan perkalian atau penjumlahan atau pengurangan? Jangkauan itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi misalnya nih, bilangan awal atau nilai angka awalnya itu 2 sama 10 ya. Ketika angka 2 ini kita kalikan, maka dia pasti akan terpengaruh kan. Jadi contoh sederhananya gini. Kalau misalnya nilai minimal awalnya itu 2, nilai maksimumnya 10 ya. Berarti kan jangkauan awal adalah 8 ya. Ketika dia dikaliin 2, maka dia pasti akan terpengaruh kan. Ini kan 2 kali 2, ini 10 kali 2. Jadinya 20 sama 4. Jadi kan dia berubah juga kan, jangkauannya menjadi 2 kali lipatnya kan. Atau menjadi 16 sekarang dengan adanya perkalian 2. Nah, ketika ada pengurangan, apakah dia berpengaruh? Jadi kalau tadinya dia tadinya dia 4 ya. Terus dikurangi pengurangan itu sebenarnya nggak akan mempengaruhi nilai jangkauan ya. Karena kan bilangan yang paling besar dikurangi 8. Bilangan yang terkecil juga dikurangi 8. Jadi kan nggak ada, secara selisih kan nggak akan berubah. Karena range itu kan selisih ya. Artinya kalau awalnya ini 16, terus ini 8. Kalau ini dikurangi 8 kan jadinya 8. Terus ini jadinya maksudnya nggak pengaruh gitu kalau secara penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau pembagian sama perkalian, dia akan mempengaruhi nilai jangkauan. Ini artinya
ketika kita bicara masalah jangkauan, berarti yang kita perhatikan hanya operasi perkalian ataupun pembagian ya. Berarti yang awalnya itu jangkauannya 16. Nah, jangkauan 16 ini dia terpengaruh karena adanya perkalian kali 2 ini. Kalau yang 8 ini nggak pengaruh. Jadinya berapa? Jangkauan awalnya berarti atau Y-nya sama dengan Y awal ya. Kan Y akhirnya menjadi 16. Jadi Y awalnya kan dibagi 8 aja kita. Dibagi 2 aja. Sebenarnya 8 kan. Gitu. Ini X-nya 9, Y-nya 8. Sekarang modusnya itu Z ya. Modus ini juga akan terpengaruh pastinya ya. Mau dia dijumlah atau dikali atau dibagi, dia juga terpengaruh. Sama seperti rata-rata. Artinya operasinya kita sama dengan yang nomor 1. Jadi Z kali 2 minus 8 sama dengan 12. Nah, berarti berapa awalnya? 2Z sama dengan 20. Z-nya sama dengan 10 ya. Nah, kita udah dapat semua nih. Z-nya 10. X-nya 10. X-nya 10. X-nya 9. Terus Y-nya 8. Berarti paling kecil Y ya. Berarti Y kurang dari X kurang dari Z. Y kurang dari X kurang dari Z. Ada di jawabannya? Kita lihat ya. Nah, yang B ya. Y kurang dari X kurang dari Z. Ada pertanyaan atau masih bingung? Jadi intinya sih gitu ya. Kalau operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian perkalian, itu akan mempengaruhi nilai rata-rata, nilai modus, dan nilai median atau nilai tengah. Tapi ketika ditanya masalah jangkauan, karena jangkauan itu kan selisih nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, yang akan berpengaruh itu hanya operasi perkalian dan pembagian. Sementara operasi penjumlahan dan pengurangan tidak akan berpengaruh karena sama-sama aja. Yang bilangan terkecil ditambah sekian, bilangan terbesar ditambah sekian. Kan secara selisih nggak akan pengaruh kayak gitu. Oke, gimana, ada komentar? Nomor 9. Oke, silahkan dilihat lagi soalnya. Mana lagi yang perlu kita bahas? Sama kayak tadi ya, udah ada contohnya. 11 sama kayak tadi yang akuntan itu, akuntan dan pengacara, nanti tinggal dibikin garis aja. 12 juga banyak ya, contohnya tadi.
lanjut pada halaman. Oh, udah ya, 17 soal ya ini. Ya, ini coba lagi ya nomor 11 biar semakin ingat ya. Sama kayak tadi itu sebenarnya yang akuntan pengacara. Ulangan matematika. Pria 6,8, wanita 7,1. Oke. Biasa kita gambar pria di sini, wanita di sini. Wanita 7,1. Prianya 6,8. Rata-rata kan pasti di tengah. Rata-ratanya adalah 7. Perbandingannya berapa ya? Udah kita selisin ya. 6,8 ke 7 kan 0,2. 7 ke 7,1 kan 0,1. Nah, yang ditanya adalah pria dengan wanita. Dibalik ya. Ini prianya yang 0,1, wanitanya yang 0,2. Jadi prianya 1 dibanding 2. Oke, ada komentar lagi? Atau pertanyaan nomor berapa yang mungkin perlu kita bahas? Kita lihat lagi ya. Silakan diamati. Barangkali ada yang perlu dibahas yang belum tercover di pembahasan sebelumnya. Kayaknya udah tercover semua ya. Untuk soal-soalnya tipenya sama-sama aja, cuman beda di angka ya, sama kayak yang tadi di pembahasan sebelumnya. Jadi harusnya sih nggak ada masalah ya untuk pengerjaan soal-soal ini. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya untuk hari ini. Nanti soal ini akan di-share di grup ya.
termasuk untuk pembahasannya seperti kemarin-kemarin ya. Baik, kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan menyimak. Semoga bisa membantu ya dalam mengerjakan soal khususnya untuk statistik dan pecahan. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Ya, nanti soalnya akan di-share di grup ya. Karena emang belum di-share ya. Siap. Nanti di-share di grup, terus nanti dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti ya semoga aja sih maksimal 2 hari lah. Insya Allah kita bagi jawabannya ya. Semoga sih bisa lebih cepat. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore atau selamat malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas. Ya, sama-sama.